kalau dalam pandangan saya, kalau dalam apa namanya pandangan saya nantinya penelitian ini akan menghasilkan apakah pemahaman keagamaan para mualaf ini sifatnya inklusif atau eksklusif begitu. Apakah mereka yang menjadi mualaf ini nanti dalam memahami agama itu cenderung antipati kepada pemahaman agama yang lain, atau mereka bisa menerima yang kita sebut sebagai multikultural dan moderasi beragama. Oke, nah lanjut lagi. Sekiranya mereka memahami itu sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang diinginkan dalam tanda petik oleh moderasi beragama, itu artinya penelitiannya Ibu sudah sangat kontributif dalam mewujudkan program pemerintah tersebut, moderasi beragama. Eh, Setelah itu apa? Apa yang Ibu tawarkan setelah itu? Setelah mereka, ternyata pemahaman model apa bagus tuh konsep tauhidnya. Sekarang artinya saya bisa mengarahkan Ibu bahwa konsep tauhid yang benar itu akan menguatkan moderasi beragama. Ya, seperti itu. Nah, arah saya seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana realitas keagamaan mereka, kita bisa mengarahkan tentang konsep tauhid yang nantinya akan apa namanya bermuara kepada moderasi beragama itu. Nah, konsep tauhidnya di sini yang dikuatkan itu adalah konsep tauhid yang menitik beratkan kepada kemanusiaan. Kemanusiaan, kemudian juga konsep persamaan antara satu manusia dengan manusia lain. Oke, saya potong. Konsep tauhid mu'allaf Manado untuk menguatkan moderasi beragama. Itu judul Diskopus bagus itu. Oke. Saya akan catat masukan ya, Pak ya. Ya, oke. Baik. Kemudian mungkin karena untuk penguatan moderasi beragama, saya bisa mengambil beberapa teori tentang tauhid ini. Teori-teori modern seperti mungkin Asghar Ali Engineer yang dia yang tauhidnya itu untuk pembebasan seperti itu, atau mungkin konsep teorinya Hasan Hanafi dan lain sebagainya. Jadi saya bisa eksplor untuk menguatkan tauhid ya, pemahaman tauhid yang benar yang bukan hanya bersifat ilahiyah ya, tetapi juga bersifat humanisme untuk mengarahkan para mualaf ini supaya mereka bisa sampai kepada pemahaman moderasi beragama. Begitu. Jadi kalau masukan yang saya tangkap seperti itu dari Bapak. Berapa sampel yang akan Anda? Eh, saya belum bisa menentukan Pak, tetapi saya sudah berbicara kepada ketua dari Mualaf Center, Ayah Sofia di Manado itu anggotanya ada yang aktif ya, anggotanya ada kalau mereka majelis taklim begitu ada sekitar 20 sampai 30 orang. Mungkin saya akan mengambil 50% 50% dari anggota aktif berdasarkan usia, kemudian juga pendidikan dan latar belakang sosial mereka. Jadi nanti mungkin sekitar 10 orangan. Kenapa tidak ambil semua? Takutnya saya nanti mengklasifikasikannya susah, Pak. Begitu. Atau mungkin saya bisa apa namanya melihat dulu kira-kira kalau mungkin lingkungan sosial, pendidikan, usia dan lain sebagainya itu tidak terlalu jauh begitu, saya bisa ambil semuanya. Karena apa namanya? Menurut saya, latar belakang mereka itu juga mempengaruhi cara pandang mereka tentang konsep tauhid, tentang konsep keagamaan begitu. Jadi hal itu berpengaruh. Ada satu poin yang mungkin Ibu lupa bahwa ini kan ini ada model pengabdian masyarakatnya juga penelitiannya Ibu, ya kan? Eh, Mhm. eh, Kalau di remaja itu disebut dengan pengaruh sebaya.
Ya, kalau Mhm. penelitian di remaja itu kita sebut biasanya orang pengaruh pengaruh sebaya. Di sini Ya, saya melihat homogenitasnya itu adalah pengaruh kepentingan. oke. Jadi Jadi kalau dari bukan data, jadi uh, sebentar. Jadi bukan latar belakang setiap subjek, setiap orang yang dinilai di situ, tapi ada keseragaman kepentingan, pengaruh keseragaman kepentingan. Bahwasanya mereka semua adalah mualaf yang haus akan nilai ketauhidan, itu mereka akan saling mempengaruhi di situ. Disitulah ibu masuk. oke baik Jadi Pak. apa semakin semakin kompleks, semakin banyak pendekatan yang ibu gunakan di sebuah penelitian itu akan semakin membuat Scopus itu tertarik dengan penelitiannya ibu. Ya, seperti itu. Paham Bu ya, Bu Hafsah? Oke, ya Oke, paham thank Pak. you, thank you Bu Hafsah. Oke, terima kasih masukannya Pak. Ya, Semoga ya, mendapatkan hasil terbaik nantinya. ya. Makasih, Baik, makasih. Oke, terima kasih Umi Hafsah. Kami akan kembalikan Anda ke room session kita ya. Dia akan secara bergantian. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan Nur Sahida ya. Ya, Assalamualaikum Bu Nur Syahidah.